Assalamualaikum sahabat Nusa Krip dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia karena market hari ini lagi bullish. Bitcoin sudah 24.700 atau naik 3,2% dibanding 24 jam yang lalu, teman-teman. Mantep banget ya. Di angka 380 juta rupiah ya kalau di dalam rupiah, teman-teman, per koinnya, dan saat ini masih trennya masih naik untuk Bitcoin ini. Nah, Bitcoin ini sekarang sudah jadi pilihan utama nih, teman-teman, ya, dari investor Amerika, investor Eropa, karena sekarang lagi banyak banget kasus bank run, teman-teman. Bank run itu artinya bank yang sedang kolaps dan juga banyak nasabah-nasabahnya yang menarik uangnya, teman-teman. Dan itu terjadi di bank-bank top, terutama di Amerika, teman-teman. Dan sebagian nasabah-nasabah yang mengambil uangnya itu dari bank yang kolaps itu, sebagian mengalokasikan kepada Bitcoin, menyebabkan Bitcoin minggu ini itu naik drastis. Padahal dalam secara keadaan ekonomi Amerika ya, teman-teman, itu menyebabkan dalam 3 minggu terakhir itu semuanya udah turun, teman-teman. Ya, semuanya itu udah turun. Kalau kita lihat terakhir itu di tanggal 18 kemarin, Bitcoin itu sudah mulai downtrend ya, dalam 3 minggu mulai dari tanggal 18 ya, seterusnya 18 Februari itu downtrend. Dan minggu ini, teman-teman, mulai dari kemarin ya, minggu ini dari hari Senin kemarin itu Bitcoin tiba-tiba ngepump. Bahkan itu candlenya itu mau menembus 25.200 sebagai resisten terkuat saat ini. Kalau misalnya 25.200 ini tembus, maka tidak menutup kemungkinan Bitcoin tembus ke 30.000 akhir bulan ini, teman-teman. Kita tunggu aja untuk Bitcoin. Nah, seperti biasa buat teman-teman yang ingin membeli Bitcoin, Anda bisa beli di Huobi. Buat teman-teman yang belum punya Huobi, silahkan daftar di link deskripsi. Teman-teman bisa mendapatkan diskon fee trading sebesar 20% seumur hidup. Kenapa Huobi ya? Huobi ini adalah salah satu exchange tertua, teman-teman, di dunia, dan dia itu sudah ada sejak tahun 2013, teman-teman. Ya, kenapa harus Huobi? Secure and reliable, no security incident sejak 2013. Ya, lebih senior daripada Binance, teman-teman. Kemudian service untuk semua 20 juta user di 130 negara, dan juga salah satu tempat volume trading Bitcoin tertinggi. Nah ya, jadi buat teman-teman yang misalnya pengen trading Bitcoin ataupun beli Bitcoin kemudian withdraw di wallet, ya teman-teman tentu saja bisa menggunakan salah satu exchange terbesar di dunia saat ini, yaitu Huobi. Daftarnya gampang banget, cukup masukkan email, kemudian password, kemudian masukkan verifikasi kode yang didapat dari email ya. Sebelum itu teman-teman pastikan kirim nih, klik send untuk verifikasi kodenya dikirim ke email Anda. Kemudian tinggal buka email, masukkan verifikasi kode di sini, langsung sign up. Dan teman-teman nanti ada tulisan di sini sign up to claim 5.672 USDT. Itu maksudnya apa? Nah, itu maksudnya ada beberapa tugas-tugas yang apabila teman-teman kerjakan, teman-teman bisa mendapatkan hadiah hingga 5.000 US dollar ya. Hingga ya, teman-teman. Jadi ada beberapa tugasnya, misalnya deposit sekian, trading sekian, ya itu ada beberapa tugas menarik yang teman-teman bisa kerjakan. Oke, kita langsung lanjut aja, teman-teman, ke info-info dari Bitcoin, teman-teman ya. Yang pertama ini ada yang nge-tweet history repeat ya, dimana di sini kalau kita lihat, teman-teman, Bitcoin itu sudah mulai melanjutkan bull run-nya ya, sudah mulai melanjutkan bull run-nya. Di sini dia sudah bikin di beberapa tahun, teman-teman, mulai sejak tahun 2013, kemudian di 2015, teman-teman ya, di 2015, kemudian juga bikin di tahun 2019, dan sekarang di garis keempat ini itu di tepat tahun 2023, dan candlesnya itu mirip sekali, teman-teman. Dan tentu saja kalau memang ini benar ya, berarti ini bisa jadi kabar bahagia buat kita semua. Meskipun teman-teman nggak hold Bitcoin ya, meskipun teman-teman nggak hold Bitcoin ya, ketika Bitcoin naik pasti semua akan happy ya. Selanjutnya, salah satu dari
pemilik Twitter Kevin Svensson, teman-teman. 2023 bank run, ya, ketidakpercayaan terhadap bank di Amerika dan di Eropa itu lagi meningkat, teman-teman, dengan banyaknya bank yang bangkrut. Tidak hanya Silicon Valley Bank ya, teman-teman, ada 6 bank yang lagi ngantri bangkrut sekarang di Amerika. Ya, jadi sekarang semua orang lagi menarik dananya beramai-ramai dari bank dan memindahkan ke Bitcoin, menyebabkan Bitcoin jadi primadona aset untuk bulan Maret ini. Mantep banget nih ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ada kabar baru menarik juga ya untuk kita sebagai investor kripto ini, itu dari CZ Binance. CZ Binance itu nge-tweet 1 hari yang lalu, kalau kita terjemahkan kira-kira seperti ini artinya. Mengingat perubahan dalam koin dan bank yang stabil, Binance akan mengonversi sisa dana prakarsa pemulihan industri senilai 1 billion US dollar. Nah, buat teman-teman yang bertanya apa sih itu dana prakarsa pemulihan industri, jadi CZ itu sebelumnya dengan beberapa owner exchange lain itu bikin patungan, teman-teman ya, bikin patungan dengan exchange lain itu terkumpullah uang patungan dari bos-bos exchange lain itu sebesar 1 billion US dollar, seperti CZ bos Binance, Justin Sun bosnya Huobi. Nah, itu terkumpullah 1 billion US dollar. Nanti 1 billion US dollar tadi, teman-teman ya, itu akan dikonvert ke beberapa kripto asli ya, ke beberapa kripto asli termasuk Bitcoin, BNB dan ETH. Beberapa pergerakan dana akan terjadi secara on-chain transparansi. Itu kata CZ, teman-teman. Jadi CZ itu sekarang itu kan beberapa stable coin seperti USDC, BUSD, USDD itu kan dalam keadaan rentan banget kehilangan pasak. Jadi si CZ ini ingin mengkonversikan dan stable coin yang sekarang lagi rawan itu ke kripto asli, teman-teman, senilai 1 billion US dollar yang dibagi ke 3 koin tadi, Bitcoin, Ethereum dan juga BNB. Ya, ngeri banget ini, teman-teman. Kalau misalnya langsung diserok 1 billion US dollar Bitcoin, langsung pam ya, teman-teman. Jangan-jangan pam sekarang diserok sama CZ sama Justin Sun ya. Oke. Dari centang biru selanjutnya, tim Draper mengatakan bahwa saya telah menganjurkan CFO untuk menyimpan sejumlah uang tunai dalam bentuk Bitcoin untuk sementara waktu sekarang sebagai lindung nilai terhadap pemerintahan yang buruk dan sistem perbankan yang buruk. Tidak hanya di Eropa dan Amerika ya, teman-teman, sistem perbankan yang dia kritik ini, tapi juga di semua negara, teman-teman ya. Krisis Silicon Valley membuat beberapa perusahaan harusnya membeli setidaknya beberapa Bitcoin ya, daripada menyimpan uangnya seluruhnya di dalam bank. Ya, jadi memang kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, kalau misalnya uangnya itu memang benar-benar disimpan di bank semuanya, dan ketika banknya kolaps, bahaya ya, teman-teman. Bisa-bisa perusahaannya itu langsung runtuh gitu ya, kalau misalnya uang yang dia save itu nggak ada lagi, bank nggak mampu lagi gitu ya mencairkannya. Kalau misalnya bank nggak mampu lagi mencairkannya, otomatis perusahaan nggak bisa cairin uangnya gitu ya. Perusahaan nggak bisa cairin uangnya, karyawannya nggak bisa digaji, perusahaan bakal terkendala ya. Memang mengerikan sekali, teman-teman. Tapi ada kabar, tentunya ada potensi di sini, teman-teman ya. Kalau seandainya perusahaan-perusahaan besar mengalokasikan misalnya 10% dari uang operasional mereka lah gitu ya, atau uang kas mereka 10% aja ke dalam Bitcoin, tentunya ini akan menjadi masa depan cerah untuk investor-investor kripto seluruh dunia, teman-teman. Ya, jadi semakin banyak kasus bank-bank yang kolaps, entah itu di Amerika, di Eropa, ataupun di Asia nanti, itu akan membuat Bitcoin semakin dilirik oleh investor retail awam di seluruh dunia, teman-teman ya. Jadi ini kita akan sangat menarik melihat pergerakan Bitcoin beberapa minggu ke depan. Ditambah lagi Bitcoin tahun depan, tepatnya tahun 2024, teman-teman, akan mengalami halving. Halving itu adalah pengurangan reward terhadap para miner yang menambang Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya rewardnya dipersedikit, dikurangi, otomatis supply Bitcoin di pasaran akan semakin sedikit ya, teman-teman ya. Biasanya mungkin supply-nya bertambah 6 Bitcoin per blok gitu ya, dan besok itu akan berkurang setengahnya, teman-teman, dan itu akan menyebabkan harga bakalan tinggi.
Setiap halving Bitcoin selalu naik teman-teman sejak Bitcoin tercipta. Kemarin tahun 2021 Bitcoin menembus 68.000 atau hampir 1 miliar rupiah teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat nggak sampai 1 miliar teman-teman, itu di angka 900-an ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya ya, apakah sekarang saya membeli Bitcoin sudah terlambat? Jawabannya tentu saja tidak teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman beli Bitcoin sekarang dan nanti misalnya menembus all time high tahun 2021 aja ya, itu teman-teman bisa mendapatkan return 3 kali atau 300%. Sekarang kan di 380 juta. Kalau misalnya di ATH 2021 harga tertinggi sepanjang masa 2021 di angka 950 juta teman-teman. Dan setiap halving, ingat teman-teman, setiap halving harga tertinggi Bitcoin itu selalu berbeda-beda ya. Jadi selalu naik dia teman-teman, nggak pernah sama gitu ya. Jadi halving itu kan setiap 5 kali ya teman-teman. Setiap 5 tahun sekali. Nah, setiap 5 tahun sekali kalau kita berpatokan pada harga tertinggi, itu Bitcoin itu naiknya selalu minimal 5 kali teman-teman. Dari harga tertinggi di halving sebelumnya. Apakah nanti akan 5 kali juga di tahun 2025? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda berapa tahun 2025 nanti Bitcoin? Biasanya puncaknya itu 1 tahun setelah halving teman-teman. Makanya saya bilang tahun 2025. Kalau misalnya 5 kali gitu ya, dari 900 juta di 2021, 9 kali 5 berarti sekitar 4,5 miliar teman-teman tahun 2025. Apakah mungkin? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar video ini. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan kita tentang Bitcoin pada malam hari ini. Semoga Bitcoin terus naik dan juga menyebabkan beberapa koin-koin yang kita hold juga ikut naik teman-teman semuanya. Terima kasih. Disclaimer on, video ini tidak mengajak Anda membeli Bitcoin, tapi jika menurut Anda Bitcoin ini bagus, teman-teman bisa share ya. Disclaimer on teman-teman, investasi kripto itu memiliki resiko yang sangat volatil. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.